ila alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dalam kesempatan hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka melaksanakan manasik ibadah umrah yang akan kita laksanakan. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segenap rangkaian ibadah kita akan diberikan kelancaran dan kemudahan. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meluruskan niat-niat kita. Dan semoga pulangnya kita ke tanah air akan membawa keberkahan yang banyak. Kita mendapatkan umrah yang mabrur, mendapatkan sa'i yang diterima, doa-doa kita dikabulkan di sisinya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, ketika saya bisa hadir di hadapan para jamaah sekalian dalam kesempatan pagi hari ini, subhanallah, ini kesempatan yang sangat kita rindu-rindukan bersama. Betapa banyak dari kita merindukan kesempatan seperti ini, bisa hadir dalam suatu kajian manasik umrah. Saya masih ingat betul, terakhir kali saya menghadiri kajian manasik dalam skala besar di bulan Februari tahun 2020. Di detik-detik terakhir sebelum pintu umrah ditutup, subhanallah, harus menunggu 2 tahun lamanya untuk bisa menghadiri acara yang semisal dengan apa yang pernah saya hadiri. Subhanallah, tidak lain tidak bukan, ini adalah sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa dimudahkan hati kita untuk mendaftar umrah dan mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah umrah kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyaklah berdoa, banyaklah meminta agar taufik dan hidayah ini terus Allah berikan kepada kita sampai dengan saat kita sampai di tanah suci nanti. Karena untuk berdoa di tanah suci kita butuh taufik. Untuk bisa mengangkat tangan kita, kita butuh hidayah. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dan memperlancar semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pandemi sudah mulai melandai, maka semua orang berbondong-bondong untuk, kalau orang bilang yang lagi booming sekarang adalah orang berusaha untuk mencari sarana untuk healing, untuk traveling, healing dan sebagainya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Cina, ada yang ke India, ada yang ke Amerika, ada yang ke Korea. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita berangkat ke Eropa, kalau kita berangkat ke India, kalau kita berangkat ke Amerika, pertanyaannya adalah apakah kita diundang oleh kepala negara yang akan kita datangi negerinya tersebut? Jawabannya enggak pernah. Kita enggak pernah diundang oleh mereka. Tapi beda kalau kita ke Mekah, beda kalau kita ke Madinah. Kita sudah diundang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah, kita akan menjadi tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan menjadi tamu yang akan dimuliakan oleh Rabbul Alamin Dzul Jalali wal Ikram. Karena saat menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kemuliaan tersendiri bagi diri kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, wafdullahi azza wa jal salasah. Tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Yang pertama adalah al-ghazi, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-hujjaj, orang berhaji. Yang ketiga adalah al-mu'tamir, orang yang pergi umrah. Dan balasannya bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, doanya tidak akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keinginannya akan dikabulkan, semua hajatnya akan dimudahkan, semua urusannya akan diperlancar. Subhanallah. Biaya yang kita keluarkan
menjadi tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, orang pergi healing-healing, orang pergi traveling, itu harus mengeluarkan 2 digit, 3 digit dari uangnya. Sama juga kalau kita mau pergi umrah, harus keluarkan 2 digit, apalagi kalau kita sama keluarga kita, keluarkan 3 digit. Maka dari itu, mungkin ada jamaah yang berangkat bareng keluarganya, saya kasih hadiah. Minimal ber-7 saja. Ada? Berapa orang? Berapa orang, Bapak? 7. Ada yang di atas 7? Oh, 13. Subhanallah. Ada yang dekat 13? Ini 13, ini siapa aja? Sama tetangganya enggak? Baik. Ada yang di atas 13? Enggak ada? Baik. Hadiah ini untuk yang ber-13. Baik. Bahwa jarak itu tidak akan berubah kalau kita tidak pernah melangkah. Baik, nanti diambil setelah kajian saya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Subhanallah, ber-13. Apa perasaan ibu ketika mau berangkat ber-13 kira-kira, Bu? Harapan ibu apa kira-kira? Tentu sebagaimana kita menjalankan ketaatan ini, di dunia yang fana ini kita akan dikumpulkan kembali di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai yang berangkat umroh bareng dengan kita. Nggih, mboten? Ya, subhanallah. Baik, ini saya berikan kepada yang ber-13 dan saya berikan kepada yang ber-7. Baik, yang ber-7 ya tadi ya. Baik. Saya masih ada satu lagi, saya berikan kepada jamaah yang mau berangkat umroh tapi nggak punya mobil, nggak punya motor. Ada nggak kira-kira? Nggak punya mobil, nggak punya motor. Serius, Bu? Yang punya suaminya ya? Terus kemana-mana naik apa? Nggak bener? Oh, baik, untuk ibu ya. Baik, ibu yang dapat. Subhanallah. Ah, suh. Baik. Jadi karena yang ngacung ibu sini dulu, untuk ibu yang sini dulu, J. Baik. Kenapa saya tanya yang nggak punya mobil, nggak punya motor? Karena kita sama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diwajibkan punya mobil. Karena kita sama Allah Subhanahu wa taala nggak pernah diwajibkan punya rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan kita untuk beli motor. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berkunjung ke Mekah dan Madinah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi kita seorang yang beriman kepada Allah dan bertakwa untuk berangkat ke Mekah dan Madinah bagi orang yang mampu. Subhanallah, banyak kisah yang kami dapatkan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu tukang gendong di pasar Beringharjo. Seorang bapak yang ngangkut sampah dari rumah ke rumah, RT ke RT, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Kuncinya adalah ada di kemauan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan memanggil orang yang mau untuk berangkat. Allah Subhanahu wa taala hanya akan memanggil orang yang rindu untuk bisa berangkat. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan memanggil orang yang yakin bisa berangkat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil orang yang mampu saja, enggak pernah. Banyak di antara kita yang mampu tapi belum mau. Banyak di antara kita yang mampu dan mau tapi enggak punya kesempatan. Diuji dengan rasa sakit, enggak bisa kemana-mana. Maka dari itu, mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan langkah kita untuk melangkah menuju ke Baitullah, dan semoga langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak antara Mekah dan Madinah
tidak akan pernah berubah kalau kita tidak pernah melangkah. Ya, setiap langkah yang kita lakukan, setiap rupiah demi rupiah yang kita kumpulkan, setiap receh demi receh yang kita satukan, subhanallah, akan senantiasa membuahkan hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah kami dapatkan ada seseorang berangkat umrah hanya dari mengumpulkan setiap rupiah demi rupiah dari hasil penjualan daun singkong yang dijualnya tiap hari di pasar. Sehingga ketika datang ke travel umrah, dia membawa 2 tas kresek uang. Isinya receh semuanya. Ini menunjukkan bahwa syarat mampu adalah ketika seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saat kita bisa kumpul di tempat ini, hal pertama yang harus kita syukuri adalah pertama kita harus betul-betul merasakan ini adalah nikmat dari Allah. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dijadikan termasuk salah satu orang yang akan berangkat ke tanah suci, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Hati siapa yang enggak bergetar Bapak Ibu ketika kita mendengar ungkapan-ungkapan kalimat talbiyah diucapkan? Saat kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, saat kita menebus surganya Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat murah. Subhanallah, menembus surganya Allah Azza wa Jalla dengan harga yang sangat murah. Hanya 20 sekian juta, hanya 30 sekian juta, hanya 40 sekian juta. Subhanallah, harga yang sangat murah untuk bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana punya harta banyak, punya mobil banyak, punya tanah banyak, tetapi hatinya masih dibiarkan keras. Sibuk dengan urusan dunia. Belum mau memikirkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh saat hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu kehormatan bagi kami semua di sini. Saat Bapak Ibu sekalian digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi awal dari momentum kebersamaan kita ke depannya. Karena ke depannya kita akan beribadah bersama. Kita akan tawaf bersama. Kita akan sa'i bersama. Kita akan tahallul bersama. Kedepannya kita akan sholat bersama, berangkat dari masjid bersama-sama. Di tengah gelapnya malam, di tengah teriknya matahari. Dan semoga kebersamaan ini yang diawali dari kebersamaan kita hari ini akan menjadi modal terbesar kita untuk bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita dalam kesempatan pagi hari ini, dan semoga acara kita pada pagi hari ini akan menjadi sarana bagi diri kita mengumpulkan bekal terbaik kita dalam rangka memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.